Shalom, blessed people. Apa kabar? Saya berdoa kita semua senantiasa di dalam kondisi yang baik dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Hari ini kita masuk pada bagian yang kedua dari serial khotbah Jesus Series, di mana kita akan belajar satu judul yang menarik sekali, yaitu bagaimana caranya kita bisa menangkap monyet. Kan seperti itu monyet. Mungkin Anda berpikir, aduh Pak Leri, apakah ada hubungannya antara bagaimana caranya menangkap monyet ini dengan firman Tuhan? Ya monyet lah. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Ternyata saudara, kalau kita perhatikan nanti, ada satu benang merah yang bagus sekali. Karena dari ilustrasi cara menangkap monyet inilah kita akan belajar tentang maksud dan tujuan Tuhan Yesus sesungguhnya untuk turun ke dalam dunia ini. Tahukah Anda, saudara, di Afrika ada satu suku yang punya teknik khusus di dalam menangkap monyet, sehingga monyet itu bisa menjadi binatang peliharaan mereka. Nah, mereka ini kepingin menangkap monyet dengan kondisi monyetnya tidak terluka, jangan sampai mati, dan sebisa mungkin monyetnya itu dalam kondisi badannya itu sempurna semua, sehingga mereka tetap bisa tangkap dengan kondisi yang hidup dan sehat. Lalu mereka punya satu cara yang unik sekali, di mana mereka ini membuat satu seperti toples ya, begitu dari tanah liat yang cukup kuat. Kemudian di bagian ujung dari toples itu dikasih lubang yang gedenya kurang lebih ya seperti tangan monyet. Kemudian saudara, di dalam toples itu mereka taruh kacang-kacangan yang tentunya sudah menjadi makanan kesukaan monyet, yang sudah diberikan aroma yang kuat sekali. Sehingga kalau ada monyet yang mencium itu dari jarak yang cukup jauh, mereka sudah tahu, wah ini ada makanan-makanan yang enak dan siap diambil. Nah, saudara, setelah semuanya itu siap, toplesnya siap, kacanya siap, sudah dimasukkan, lalu suku Afrika ini menguburkan toples itu ke dalam tanah. Dan di bagian permukaan tanah itu ada lubang yang terbuka menganga, dan dari situlah saudara, aroma dari kacang itu, waduh begitu harum. Nah, mereka menaruh jebakan untuk menangkap monyet itu di tempat yang sudah ditentukan selama sehari semalaman. Ditinggal begitu saja, dan biasanya saudara, esok harinya toples-toples itu sudah berhasil menangkap monyet-monyet yang kelaparan, yang kepingin mendapatkan kacang gratis. Pertanyaannya begini, kenapa monyet-monyet itu bisa dengan mudah tertangkap oleh manusia dengan menggunakan jebakan seperti ini? Nah, begini saudara ceritanya. Ketika, contohlah ada seekor monyet, dia lagi jalan-jalan begitu, tiba-tiba ia mencium bau yang sangat harum, bau dari kacang kesukaannya. Dan ketika dia ikuti, ternyata bau itu ada di sebuah lubang. Dan ketika dia itu mulai mau mengambil kacang itu dengan tangannya, ketika diambil dengan menggenggam kacang yang begitu banyak, ini kok susah banget keluarnya. Nah, saudara, Anda perhatikan, pada waktu masuk itu lubangnya itu cukup. Tapi pada waktu dia menggenggam kacang yang begitu banyak, kan tangannya jadi gede, saudara. Nah, tangannya itu terjebak di dalam lubang itu. Dan itu kejadian sampai pagi. Nah, ini si monyet itu tidak mau melepaskan kacang itu.
Sebetulnya kalau dia lepaskan kacangnya itu, dia bisa bebas lagi. Tapi karena dia sudah kepengen sekali menikmati kacang itu, wah susah. Ya, akhirnya dalam kondisi seperti itu, tangannya nggak bisa keluar dari jebakan, maka datanglah suku-suku itu kemudian menangkap mereka hidup-hidup. Nah, itu ceritanya saudara. Di sini kita melihat monyet-monyet itu masuk dalam jebakan karena tangannya itu tidak mau melepaskan genggamannya dari kacang jebakan yang sudah diberikan aroma. Karena dia berpikir, lebih baik saya ketangkep daripada saya nggak bisa menikmati kacang yang enak ini. Tapi kenyataannya malah dia susah hidupnya karena berhasil ditangkap oleh manusia. Mungkin ketika kita mendengar cerita ini kita tertawa dan berkata, betapa bodohnya si monyet-monyet itu. Tapi tahukah Anda, sadarkah Anda bahwa sesungguhnya kitalah seperti yang digambarkan oleh monyet-monyet itu. Kita ini mudah sekali tertipu oleh jebakan-jebakan dosa yang ditaburkan oleh iblis. Sehingga banyak orang ketika sudah nyandu sama dosa, tidak mau melepaskan dosa, hidupnya menjadi hancur dan pada akhirnya binasa. Nah, saudara, karena dosa inilah Tuhan Yesus meninggalkan surga. Karena dosa manusia inilah Tuhan Yesus memandang ini sebagai satu emergency yang luar biasa. Dan kalau manusia tidak ditebus, tidak ditolong oleh Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang suci, yang kudus, tidak bercacat itu, maka manusia akan berakhir pada maut yang kekal di neraka yang mengerikan. Nah, itu sebabnya ada Jumat Agung, ada hari Paskah yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama. Jadi Yesus turun ke dalam dunia untuk membereskan masalah dosa yang membelenggu hidup manusia. Sampai di sini jelas? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat apa sih sebetulnya arti daripada dosa. Dosa itu memang definisinya banyak. Ada orang yang berkata dosa itu adalah kelemahan manusia. Dosa itu adalah ketidaksempurnaan manusia. Dosa itu adalah ketika kita ini melakukan hal yang dilarang dan lain sebagainya. Ada banyak definisi. Namun kita akan lihat dari Alkitab. Apa sih arti daripada sin atau dosa? Dalam bahasa Grekanya, dosa adalah hamartia. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Hamartia. Yang artinya to miss the mark. Seperti dalam olahraga panahan tuh harusnya ditembak panah itu sampai ke pusat sasaran, tapi yang namanya dosa tuh melenceng kiri, melenceng kanan, melenceng atas, melenceng bawah, nggak karuan. Nah, Tuhan itu maunya hidup kita tuh lempeng, lurus, bener. Tapi karena dosa, maka hidup manusia itu banyak sekali yang nyeleweng dari kehendak Tuhan. This is sin atau hamartia. Jadi secara ringkas dosa itu apa? Dosa adalah segala perbuatan, perasaan atau pikiran yang melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dan Anda perhatikan saudara, di dalam Roma 3:23 Alkitab berkata, bahwa semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua manusia, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, orang yang kaya, orang yang miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, firman Tuhan katakan nggak ada yang benar. Karena apa? Karena semua manusia sudah jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebagai pencipta manusia, Allah itu berhak menentukan hukuman atas manusia yang berdosa, yaitu apa? Maut.
Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut yang sangat mengerikan di api neraka yang kekal. Dan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan kita ini harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Ya dosa-dosa manusia itu begitu luar biasa. Bicara tentang dosa, ada dua jenis dosa yang melekat pada manusia. Yang pertama, dosa asal dari Adam. Setiap manusia ketika lahir dalam dunia ini, sudah ada dosa belum? Sudah. Dari mana? Dosa asal dari Adam. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa perbuatan. Ini ketika kita salah ngomong, salah pikir, salah dalam perbuatan. Nah, itu semua tercatat dosa-dosa kita dalam filenya Tuhan. Jadi Tuhan katakan ya memang upah dosa itu maut, harus ada yang bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Nah, bicara tentang dosa, dosa itu sangat berkuasa di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena dosa itu punya kekuatan yang aktif. Kekuatan yang jahat, sangat merusak dan menjalar ke banyak orang seperti kanker yang mematikan. Jadi dosa itu ketika masuk dalam hidup manusia, bukan saja pikiran kita jadi rusak, tubuh kita pun juga bisa jadi rusak. Kita melihat betapa hebatnya daya hancur yang luar biasa dari dosa. Ketika seorang pria berdosa, istrinya bisa menderita juga, anaknya juga bisa menderita, pekerjaannya bisa hancur, masa depan berapa generasi itu juga bisa terganggu. Kenapa? Karena dosa adalah kekuatan yang aktif, jahat, dan sangat merusak bagaikan kanker. Dosa juga seperti percikan api yang sanggup membakar hutan yang luas atau tinta setetes yang mencemari seluruh air bersih. Dan saudara, kalau kita perhatikan, iblis itu menggunakan jebakan dosa yang luar biasa. Advertising atau iklan iblis itu supaya bisa membuat banyak orang itu tertarik berbuat dosa, caranya bagaimana? Caranya dengan dia berkata, udahlah santai aja, play now, pay later. Seperti kredit card, gesek sekarang, beli sekarang, mainkan sekarang. Gak usah mikir pembayaran, gampang, itulah nanti-nanti. Dan akhirnya saudara, iblis itu dengan licik menggunakan panca indera manusia untuk memasukkan ide jahat ke dalam pikiran manusia. Dan iblis itu pintar, saudara, mengemas bagaimana dosa yang buruk, dosa yang jahat, dosa yang jelek, yang kalau dalam wajah aslinya itu pasti dihindari orang, itu dia bisa membalutnya dengan kemasan yang sangat menarik, disertai dengan berbagai macam lies atau kebohongan. Caranya bagaimana? Caranya, iblis memasukkan visual-visual yang indah supaya panca indera kita tertarik. Mata tertarik, telinga tertarik, lidah mengecap, hidung juga merasakan bau-bau yang enak, dan tangan kita bisa merasakan segala sesuatu. Dan inilah yang membuat Hawa pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan berkata, semua buah dalam Taman Eden ini boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan, maka yang terjadi, saudara, Hawa ketika berjumpa dengan si ular iblis itu, dia digoda dengan cara yang halus, dengan cara yang pinter, dengan cara yang begitu persuasif, sehingga akhirnya dengan sengaja Hawa ini melanggar firman Tuhan. Kita lihat, ini cara mainnya iblis supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama, secara visual, iblis itu mempresentasikan kenikmatan dosa yang begitu luar biasa.
Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan, Hawa melihat buah itu menarik dan tampak lezat. Sampai ngeces, wih enak ya. Wah, kenapa? Matanya lihat. Ini visual. Jadi bagus sekali secara visual. Si iblis itu membuat buah itu seperti sangat-sangat menarik. Dan harus segera dimakan. Kalau enggak rugi. Kemudian secara audio, Hawa itu mendengar lies, dusta. Kalau kamu makan buah ini enggak mati. Siapa bilang? Tuhan, enggak. Justru malah pinter. Nah ini persepsi. Hawa diberikan harapan palsu. Kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Kan malah hebat. Oh iya ya. Lihat, audio, visual, kemudian masuk ke pikiran, persepsi. Wah, saya kalau makan ini hebat dong. Akan seperti Tuhan. Wah. Lalu ketika dia makan, ini aksi and sharing. Hawa mengambil buah itu, lalu dikasih ke suaminya, ke Adam. Di sini kita melihat, saudara, orang tuh kalau berbuat dosa, nggak bisa sendiri, mesti ngejak temen. Ayo, ikut sama saya dalam dosa ini. Nah, pada akhirnya ketika Adam makan, dua manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Lalu saudara, setelah itu yang terjadi apa? Penyesalan. Ketika terbuka matanya, Adam dan Hawa merasa takut dan malu kepada Tuhan. Dan akibat dosa itu sungguh nggak main-main. Ada kutuk atas kehidupan, di mana mereka diusir dari Taman Eden. Dosa membuat Taman Eden yang indah, tanpa cacat, tanpa celah, sangat ideal. Jadi Taman Eden. Kenapa? Ada pelanggaran akan firman Allah yang merusak kehidupan manusia. Nah, saudara, di sini kita akan melihat daya rusak dosa di dalam kehidupan manusia. Itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena dosa, keluargamu bisa hancur. Karirmu bisa hancur. Hidupmu bisa hancur. Masa depanmu bisa hancur. Kesehatanmu bisa hancur. Dan Anda perhatikan, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa bahagia hidupnya, sepenuh sukacita, karena berkubang di dalam dosa. Ada nggak orang yang hidupnya penuh dengan perzinahan? Wah, luar biasa, hidup puas banget. Selalu ada kekosongan, selalu ada rasa bersalah yang meskipun kepada orang lain nggak ditunjukkan, dia merasa dimakan dari dalam nih hidup ini. Merasa malu, kecewa sama diri sendiri. Kenapa? Dosa memang bisa memberikan kenikmatan, tetapi bukan kebahagiaan sejati di dalam hidup. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, iblis, bapak pendusta itu, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia lewat jerat dosa. Nah, hari ini menjelang peringatan Jumat Agung, kita akan sama-sama melihat daya rusak dosa yang sangat mengerikan di dalam kehidupan manusia. Sehingga Tuhan Yesus itu mau turun ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Yang pertama, kita melihat bahwa dosa itu menghancurkan hubungan antara Allah dengan manusia. Anda perhatikan, saudara, di dalam kitab Kejadian, sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu bergaul akrab banget sama Tuhan. Anda kalau membaca, Tuhan tuh ngobrol dengan Adam Hawa itu seperti temannya sendiri. Dan manusia itu kalau menghadap Allah, menghadap Tuhan, itu ngobrol juga enak. Kenapa? Karena ada persekutuan yang intim, yang terbangun sangat indah antara manusia dengan Allah yang kudus. Tapi sejak Kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang tadinya intim dengan Allah itu hancur.
Beberapa saat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu, kami ini telanjang. Lalu mereka bikin baju. Dan ketika Allah sedang berjalan-jalan di Taman Eden dan mencari mereka, Adam, Hawa, sini dong, yuk ketemu ya. Biasanya ketika mereka mendengar Allah mencari mereka dengan senang hati. I'm here Lord, aku di sini Tuhan. Ayo fellowship. Tapi sejak mereka jatuh dalam dosa, baru mendengar derap langkah kaki Tuhan saja, gemetar, takut. Mereka sembunyi. Kenapa? Dosa itu menghancurkan hubungan Allah dengan manusia. Manusia nggak kudus lagi. Manusia jatuh ke dalam dosa yang begitu kotor. Dan akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Dan Allah perintahkan malaikatnya untuk menjaga Eden supaya manusia tidak bisa masuk ke sana lagi. Dan sejak itu saudara, akibat putusnya hubungan antara manusia dengan Allah yang kudus, penyakit datang dalam hidup manusia. Dosa-dosa yang jauh lebih jahat lagi masuk dan menghancurkan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Pria itu harus cari makan dengan jerih lelah yang begitu rupa supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Istri atau wanita ketika melahirkan itu harus mengalami perjuangan antara hidup dan mati. Sakit yang luar biasa untuk bisa melahirkan. Padahal mungkin dulunya Allah mendesain melahirkan gampang aja, nggak ada masalah. Tapi karena dosa, semuanya itu menjadi sulit. Dan yang paling mengerikan, dosa itu menghancurkan hubungan antara Allah yang kudus dengan manusia yang sekarang jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya begini, Pak, kalau gitu Allah itu jahat, Allah itu emosional ya? Kok gitu aja nggak mau mengampuni? Kan harusnya diampuni, cuma gitu aja kok masalahnya kok. Nah saudara, jangan terjebak pada cara berpikir seperti ini. Karena kita harus mengingat bahwa 3 sifat Allah itu 1, kasih, adil, dan kudus. Dan itu tidak bisa dipermainkan. Allah itu kasih, yes. Allah itu kudus, yes. Tapi Allah itu juga adil. Dan Allah tidak akan bertentangan dengan ketiga sifatnya itu. Sehingga saat manusia berbuat dosa, manusia itu merasakan murka Allah dan menghindari Allah yang kudus dengan ketakutan. Jadi saudara, jangan main-main dengan dosa dan jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Kita lihat di sini, dosa itu merusak hubungan yang mesra antara manusia dengan Allah. Lalu yang kedua, saudara, dosa itu merusak hubungan antara manusia dengan sesamanya. Anda perhatikan, saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka sebagai suami istri itu mulai banyak konflik. Kenapa? Mereka ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika Tuhan tanya, Dam, udah tahu saya melarang itu dimakan. Loh kok dimakan? Loh itu ular. Yang datang sama istri saya ngasih ke saya. Kemudian si Hawa nyalahin siapa? Ular. Loh itu ular lu. Nah, kan saling salah-salahan. Ribut. Kenapa? Karena memang dosa itu merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Suami yang tadinya baik-baik, ketika dia mulai jatuh dosa dalam perzinahan, ya kan, mulai berkonflik dengan istrinya lebih-lebih lagi. Dia merasa istrinya kurang cantik, dia merasa istrinya tidak sehebat
selingkuhannya, dan dia mulai banyak membuka pertengkaran yang ada. Ya kan? Ya contoh Anda lihat ya, yang sedang rame ini layangan putus. Nah itu, waduh. Ketika orang berdosa, hubungan antar suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman, itu bisa pecah, dan bahkan antar saudara pun bisa ribut. Pasti ada konflik ketika dosa itu dibiarkan untuk bertumbuh. Dan Anda perhatikan, dosa itu membuat manusia itu saling bermusuhan. Karena apa? Benih-benih kebencian itu senantiasa ditabur oleh iblis untuk membuat banyak keluarga dihancurkan karena berbagai-bagai dosa. Contoh saudara, seorang yang terikat kepada judi, ya, itu pasti akan mengalami begitu banyak masalah. Sekarang kalau kita ngomong perjudian itu bisa dalam bentuk macam-macam, termasuk yang baru-baru ini saja sedang heboh ya di tanah air, trading robot. Waduh, saudara, ini banyak sekali korban. Kita lihat hari-hari ini, saya juga ikut sedih, ikut prihatin melihat ini semua yang terjadi. Ya kenapa ya? Karena orang kan mikirnya, ya saya kepengen dapat uang dengan gampang, investasi dengan gampang, hanya ngejak-ngejak orang, hanya masukin duit, langsung terjadi keuntungan cuan yang besar. Wah, tapi akhirnya ketika meledak semua, orang baru melihat, oh ya ternyata ini nggak bener ya, kami kurang hati-hati dan lain sebagainya. Dan karena itulah banyak keluarga mulai cekcok, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Loh kamu sih ikut ini, loh kamu sih nggak teliti dan lain sebagainya. Banyak ribut, banyak konflik karena masalah-masalah seperti ini. Karena itu saudara, dosa itu jangan dianggap remeh. Ada orang bilang begini, Pak, kita kalau ngomong dosa itu kok rasanya kasar ya zaman sekarang. Dosa itu dianggap sebagai ketidakmampuan manusia atau problem kejiwaan. No, saudara. Ini seperti kalau di dalam laboratorium, wadah untuk dosa yang tulisannya itu gambar tengkorak, don't touch this, itu diganti dengan ini sirup. Sehingga orang yang tidak ngerti minum itu dan akhirnya mati. Hati-hati saudara, dosa adalah dosa. Dan dosa itu akan menghancurkan hubungan, menghancurkan keluarga, menghancurkan pelayanan, menghancurkan karir, dan menghancurkan kehidupan manusia. Ketika kita main-main api dengan dosa, hati-hati, dosa itu bisa menghanguskan seluruh kehidupan kita. Jangan main-main dengan dosa. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus mengerti bahwa dosa itu merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Dosa itu pasti membuat kita ini untuk sementara senang. Orang yang pakai narkoba itu karena puyeng dalam kehidupan sehari-hari, kepengen mendapatkan ya relief, kelegaan, meskipun sebentar nggak apa-apa, ya saya bayar berapapun juga untuk mendapatkan kedamaian meskipun sebentar, mendapatkan sukacita untuk saya lepas dari dunia yang penuh dengan masalah ini. Biarpun sementara ya sudah nggak apa-apa dibayar. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah setelah efek narkobanya habis, sukacitanya bertahan? Tidak. Damainya ada? Tidak. Justru orang-orang ini makin terjerumus semakin dalam. Orang yang berbohong, saudara, pasti kehilangan sukacita dan kedamaiannya. Karena apa? Karena supaya dia bisa mengarang satu cerita dengan konsisten dalam waktu sekian bulan, bahkan sekian tahun, dia harus mengingat kebohongan-kebohongan yang pertama yang harus dia terus sinkronkan dengan kebohongan masa kini. Dan itu pasti stressful. Itu pasti akan membuat sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Yang ada malah depresi. Ingat saudara, dosa itu tidak akan pernah membawa damai sejahtera, sukacita di
di dalam kehidupan manusia. Senang cuma sebentar, sementara aja. Damai cuma sebentar aja. Tapi pada hakikatnya hidupnya sedang terus menurun menuju kehancuran. Saudara perhatikan, sukacita adalah kepuasan hakiki dari dalam hati kita. Saat kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu lancar. Artinya apa, saudara? Kalau kita berada dalam kehendak Tuhan, itulah kebahagiaan sejati yang tidak tergantung dari keadaan luar. Kalau Anda kepengen sukacita, damai, bahkan di tengah badai, itu enggak berasal dari dunia. Tapi mari kita senantiasa bergantung kepada kuasa Allah. Itu sebabnya saudara, mari dalam hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, kita terus menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, renungkan kebenaran firman ini, dan jangan hanya direnungkan, praktekkan dengan setia. Dan ketika kita mempraktekkan firman Tuhan ini dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kita dengan damai dan sukacita yang besar, yang melampaui segala akal manusia. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya sukacita kita ini sempurna. 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ingat ya, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sukacita hilang. Kenapa hilang? Dosa itu mengakibatkan keterikatan, depresi, duka cita semata-mata. Emang kalau berdosa itu enggak butuh ongkos, saudara? Butuh, saudara. Orang yang mabuk apa enggak keluar duit? Orang yang beli narkoba apa enggak pakai duit? Kalau duitnya habis, nyurilah. Duitnya habis, bohonglah, nipu orang lah. Ada yang ngerampok. Loh, itu karena terikat, satu dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Sehingga manusia itu semakin ngeladenin tuntutan hasratnya untuk berbuat dosa, semakin jatuhlah ia ke dalam jurang depresi dan duka cita. Itu ya saudara, semua orang yang terikat oleh dosa, hidupnya tidak ada damai, sejahtera, dan ucapan syukur. Kenapa? Dosa itu menghancurkan hidup kita dan merampas sukacita kita. Saya jadi teringat Raja Daud ketika ia bergumul di dalam dosanya setelah ia ini mengambil Batsheba menjadi istrinya. Batsheba itu diambil dari suaminya. Suaminya dibunuh, lalu Batsheba ini diambil menjadi istri oleh Daud dengan cara-cara yang sangat-sangat jahat. Pertanyaannya, apakah setelah mengambil istri Batsheba itu, Daud damai, sejahtera, ayune Batsheba, aku seneng, aku happy? Tidak. Mazmur 6 ayat 6 berkata, lesu aku karena mengeluh. Loh, aneh ya? Sudah dapat yang diinginkan kok malah mengeluh terus. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku dan aku membanjiri ranjangku. Loh, aneh. Pengen Batsheba, udah dapat Batsheba, nangis terus, mengeluh terus tiap malam dalam istananya yang megah. Kenapa? Dia dihajar oleh hati nuraninya. Daud dihajar oleh rasa bersalah yang sedemikian besar, sehingga dia tidak tenang sebelum minta ampun kepada Tuhan. Ya, jadi hati-hati dan jangan main-main kepada dosa, karena dosa itu merusak dan merampas damai sejahtera kita. Kemudian yang keempat, dosa itu merusak gambar diri manusia.
Dosa telah merusak citra diri manusia yang pada mulanya itu segambar dan serupa dengan Allah. Indah, sempurna. Karena manusia jatuh dalam dosa, citra diri, gambar diri manusia pun juga rusak. Kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Sehingga hidupnya itu selalu ada di dalam jalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Saya kasih gambar yang menarik di sini. Tuhan ciptakan singa ini, tapi ketika melihat cermin, dia ini melihat apa? Kucing. Kenapa? Dia tidak pede, dia tidak mengenali jati dirinya sendiri, padahal Tuhan sudah ciptakan dia jadi singa yang sangat berwibawa, singa yang hebat. Tapi karena dia tidak benar di hadapan Tuhan, ini ilustrasi aja. Dia hanya melihat dirinya itu kucing yang tidak berdaya apa-apa. Bukankah saudara ketika banyak orang itu hidup di dalam dosa, mereka memandang dirinya itu rusak, tidak berharga, tidak ada pengharapan. Aku ini produk gagal. Dan banyak di antara mereka yang memutuskan untuk suicide atau bunuh diri. Ya kan saudara? Ini terjadi kenapa? Karena dosa itu sudah menghancurkan dan merusak gambar diri manusia. Yang tadinya baik di hadapan Tuhan, semuanya jadi rusak dan jelek. Sehingga manusia itu menjadi depresi dan terus-menerus ada dalam jurang keputusasaan. Hati-hati, jangan main-main dengan dosa ini. Dan Anda perhatikan saudara, ini menarik sekali yang nomor 5. Dosa itu membuat doamu nggak dijawab. Kan Anda kecewa toh kalau udah punya kebutuhan mendesak. Tuhan, aku klaim imani janji Tuhan. Aku klaim. Jangan asal klaim saudara. Pertanyaannya, sebelum kita berdoa, ada nggak dosa-dosa, hal-hal yang belum beres yang sudah kita benahi? Kalau belum, bereskan itu dulu. Kenapa? Karena dosa itu ganjel. Dosa itu membuat doamu nggak terjawab oleh Tuhan. Mazmur 66:18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, perhatikan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosa-dosamu. Karena itu saudara dengar baik-baik. Kalau Anda mau doamu itu didengar oleh Tuhan, cespleng, koreksi diri sendiri. Ada nggak dosa-dosa yang selama ini masih kita openi, kita sayang-sayang, yang ini lepas boleh, yang ini lepas boleh, tapi yang ini jangan. Nah, seringkali dosa-dosa itulah yang menghalangi kita ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Menghalangi kita menerima berkat, kuasa, dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk bertobat. Tanggalkan semua beban dosa-dosamu. Dan berjalanlah di dalam kebenaran firman Allah. Supaya apa? Supaya janji firman Tuhan itu sungguh-sungguh boleh terjadi dalam hidupmu. Kan kita kepengen tuh saudara, ketika buka Alkitab, baca Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, saya pun disembuhkan. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada manusia, kita pun dikuatkan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu hal yang mentok, mengharapkan mujizat, mujizat Tuhan terjadi. Ketika kita sedang menghadapi kelemahan, Tuhan kasih kekuatan. Kan kepengen tuh kita seperti itu, ya kan? Syaratnya, kita harus koreksi diri kita. Supaya apa? Kita ini bersih di hadapan Tuhan. Dan siap menampung berkat-berkatnya. Kalau boleh saya ibaratkan, saudara, hidup kita itu seperti selang. Dan dosa itu
seperti batu yang menghalangi selang itu, sehingga ketika Tuhan mengalirkan berkat, terhalang batu itu. Nah, sumpelan batu itu, dosa itu harus diberesin. Supaya apa? Aliran berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dengan leluasa menyentuh kehidupan kita semua. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, yang keenam, saudara. Ini efek dosa yang satu lagi yang membuat kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Dosa itu membuat kita lalai berjaga menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang hidup dalam dosa jadi malas ke gereja, jadi malas persekutuan, jadi malas baca firman, dan gairahnya untuk perkara-perkara rohani itu hilang. Perhatiin aja, saudara. Gak ada orang yang hidup dalam dosa langsung makin cinta Tuhan, biasanya mundur. Andai pun ada, itu hanya pencitraan. Supaya apa ya? Supaya dianggap masyarakat aku tetap orang baik. Supaya saya tetap dihargai oleh orang. Tapi Anda perhatikan, kalau kita mau jujur dalam hidup kita, dosa itu betul-betul merampas kegayaan kita akan perkara-perkara rohani. Ibadah, doa, melayani, nggak ada gregetnya lagi. Sehingga waktu dan energi, bahkan uang kita dihabiskan untuk mengejar kepuasan dosa. Yang penting enak, yang penting saya seneng, nggak peduli yang lain. Dan akhirnya ia makin jauh dari Tuhan. Dan ini ngerinya, banyak orang yang saking happy-nya, saking senengnya hidup dalam dosa, tidak lagi berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Padahal suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kalinya. Tapi ya ini, saudara, dosa membuat kita ini kehilangan kasih yang semula. Ini ya, seperti teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat yang keempat, meskipun kamu ini dari luar kelihatan hebat, gereja Efesus, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. First love-nya sudah hilang. Ayo coba cek dirimu, saudara. Siapa di antara Anda yang masih kalau baca Alkitab itu menggebu-gebu hatinya atau sudah ngantuk? Siapakah di antara Anda yang kalau minggu masih setia ibadah online, gitu, membaca firman, ya, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, atau sudah malas lah, gitu. Siapa di antara Anda yang masih berdoa kepada Tuhan? Nah, cek diri kita. Jangan-jangan nih, kita ini sudah terseret oleh dunia pelan-pelan dan meninggalkan kasih yang semula. Sehingga kita ini tidak berjaga-jaga lagi menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Akibatnya apa, saudara? Umat Tuhan jadi seperti 5 gadis bodoh yang tidak membawa pelita menyambut kedatangan sang mempelai pria. Saudara, saat sangkakala Allah berbunyi, tat-tat-tat, dan orang-orang benar di rapture, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak siap, maka akan tertinggal dan masuk pada masa aniaya besar oleh antikris di akhir zaman. Hari-hari ini kita melihat, saudara, deru perang sudah mulai terjadi. Itu skala Rusia dengan Ukraina pun sudah mempengaruhi seluruh dunia. Dan kita melihat, mengerikan sekali. Belum nanti kalau sudah masuk masa antikris, itu skalanya jauh lebih luar biasa. Sekarang aja kita dibuat repot ya oleh pandemi COVID-19 ini. Udah bingung ya mau jadikan endemi juga, tapi kok masih situasi begini.
dunia bergejolak. Sekarang kita udah dibikin repot luar biasa. Tapi nanti kalau di masa antikris, waduh, itu akan jauh lebih mengerikan lagi skalanya. Sekarang sudah repot, tapi nanti jauh lebih ngeri. Nah, Tuhan itu menyelamatkan kita orang-orang yang setia sampai saat yang terakhir. Orang-orang yang berjaga dengan apa? Rapture. Ketika sangkakala Allah berbunyi, Allah turun di awan-awan, kita semua yang percaya kepadanya rapture, diangkat ke surga in the twinkling of an eye, dalam sekejap mata. Semua pada waktu itu di seluruh dunia akan nge-live sama-sama. Ada penampakan orang hilang di mana-mana, tinggal bajunya doang. Dan ini menjadi berita yang sangat menghebohkan seluruh dunia. Kenapa? Ketika orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang dewasa, yang menantikan Tuhan, diangkat ke surga. Sehingga lagu ini menjadi kenyataan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, wah luar biasa. Di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena itu, pastikan dirimu terangkat pada waktu namamu dipanggil. Amin, saudara. Jangan main-main dengan dosa, karena ketika kita hidup dalam dosa, kita ini tidak lagi waspada dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Yang ketujuh, yang terakhir, upah dosa adalah maut. Kerusakan akibat dosa sangat parah, tidak bisa diperbaiki oleh manusia sendiri dengan berbagai cara dan usaha apapun juga. Hanya ada satu harapan dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa, yaitu anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Kasih karunia Tuhan mampu memulihkan dan memperbarui semua kerusakan yang diakibatkan oleh dosa manusia. Dan Anda perhatikan, saudara, jika Adam menjadi perwakilan atau kepala manusia yang gagal mengikuti kehendak Allah dan kegagalannya mendatangkan maut bagi umat manusia, maka Yesus ini datang sebagai Adam yang kedua yang telah melakukan kehendak Allah dengan sempurna, dan kesempurnaannya mendatangkan hidup bagi umat manusia. Itu sebabnya, saudara, menjelang perayaan Jumat Agung yang sudah diambang pintu, hari ini kita mengingat kembali kenapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus turun dalam dunia ini utamanya bukan supaya membuat kita kaya raya, untuk membuat hidup kita nyaman dalam dunia ini. Bukan, itu semua itu bonus. Namun masalah utama yang difokuskan oleh Tuhan Yesus, Dia meninggalkan kenyamanan surga untuk turun dalam dunia, mati di kayu salib. Untuk apa? Mengatasi akibat-akibat dosa yang mengerikan ini. Itu sebabnya ada Golgota. Itu sebabnya ada kayu salib. Supaya apa? Supaya kita ini ditebus dari cara hidup yang salah. Supaya dosa kita diampuni. Supaya kita dipulihkan dan diberikan hidup yang baru. Dan yang lain, bonus-bonus Tuhan, boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling utama, Yesus turun ke dalam dunia, supaya kita diampuni dosanya, dan layak masuk ke surga yang kekal. Karena itu, tanggalkanlah cara hidup lama yang sia-sia, dan muliakanlah Tuhan dengan segenap hidup saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang luar biasa ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan betapa hati kami tersentuh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang menjangkau kami semua manusia berdosa. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami berpikir dosa itu enak, dosa itu membawa kesenangan dalam hati, dalam hidup kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan efek-efek dosa yang sangat mengerikan.
yang menjebak kehidupan kami, sehingga banyak rumah tangga hancur, banyak keluarga yang hancur karena berbagai dosa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau hanya bergantung kepada Engkau. Kami mau datang kepada kuasa kayu salib-Mu dengan kerendahan hati. Kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami butuh Engkau Yesus. Kami ingin Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, supaya gambar diri kami, citra diri kami dipulihkan sesuai dengan imago Dei, gambar Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan sia-sia, karena kami akan menghargai itu semua dengan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk beribadah, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas. Meteraikan setiap benih firman ini, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup kami, di mana kami mau tanggalkan cara hidup yang sia-sia, dan kami akan mengenakan Kristus di setiap pikiran kami, di setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah. Kami percaya segala berkat yang terbaik, penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.